Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzalika fi kulli waqtin wahyin. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada saat ini kita masih senantiasa diberi rahmat nikmat oleh Allah. Hingga saat ini kita diberi kesempatan, diberi kesehatan, bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dengan khidmah. Mudah-mudahan serangkaian ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam akidah Islam menurut ahlu sunnah wal jamaah yang berpedoman kepada pendapatnya atau madhabnya Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari dan Syekh Abdul Mansur Al-Maturidi, akidah iman itu ada 20 sifat-sifat Allah yang wajib, yang harus kita percayai dan kita hafal. Ada 20 sifat wajib Allah, ada 20 sifat mustahil Allah, ada 1 sifat jaiz Allah, dan ada sifat wajib Rasul, sifat mustahil Rasul, dan sifat jaiz Rasul. Jadi totalnya semuanya ada 50. Ini iman kita kepada Allah. Bagaimana kita mengimani Allah? Kita belum bertemu Allah secara hisian, secara lahiriah. Belum pernah melihat Allah. Tapi Allah itu dalam sifatnya yang wajib kita imani. Sifat wajib Allah ada 20. Yang pertama sifat wujud. Ada. Wujud itu ada. Bagaimana kita iman? Kita percaya wujudnya Allah. Pernah digambarkan ada satu perdebatan di kala itu dengan kaum Dahriyah. Gimana wujudnya Allah? Di mana Allah? Jadi wujudnya Allah memang sulit untuk dibuktikan secara kasat mata. Allah itu ada. Diibaratkan seperti minyak samin, dalam kitab itu diterangkan seperti minyak samin dalam susu. Dalam susu itu ada minyak samin, letaknya di atas. Kalau ditaruh di gelas itu di atas, di tengah atau di bawah. Itu yang tidak jelas. Tidak jelas tempatnya, tapi ada. Bukan yang tidak jelas, tapi kita yang belum mengetahui di mana letak itu. Makanya Allah itu di dalam Al-Quran diterangkan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai Allah, segala sesuatu apapun. Yang pernah kita lihat itu tidak ada yang sama dengan Allah. Makanya dalam sifat Allah ada mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Allah tidak sama dengan manusia, Allah tidak sama dengan hewan, Allah tidak sama dengan tumbuhan. Pokoknya semua yang pernah kita lihat di dunia ini itu tidak sama dengan Allah. Bahkan surga neraka yang dikatakan la ma khatara min qalbi fi qalbin mu'minin. Bagaimana kondisi surga neraka itu tidak ada dalam benak orang mukmin. Itu saja tidak sama dengan Allah, itu masih makhluk. Semua selain Allah itu makhluk.
Dan wujudnya Allah itu kidam, dahulu, wal awwal wal akhir. Allah itu awal dan akhir. Baqo, sifat yang ketiga, baqo, kekal. Nanti di hari kiamat semua akan mati. Bahkan sang pencabut nyawa, malaikat Israil itu pun juga nanti akan mati. Yang hidup hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah semua nanti akan mati. Oleh karena itu Allah itu Al-Hayyu, yang maha hidup. Bahkan Allah itu la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah itu tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Kok tidur, ngantuk pun nggak pernah. Seumpama Allah itu ngantuk, udah berantakan dunia ini. Makanya la ta'khuduhu sinatu wala naum. Begitu sempurnanya Allah itu, hingga memang tidak ada yang menyamai Allah. Kekuatan apapun tidak bisa yang menyamai Allah. Oleh karena itu kita tingkatkan keimanan kita. Ya memang iman itu letaknya di dalam hati. Yang lahir, yang di luar ini adalah ekspresi, wujud dari suatu bukti kalau kita iman kepada Allah dengan cara kita melaksanakan semua perintah-perintah Allah, meninggalkan semua larangan Allah. Perintah puasa seperti saat ini kita laksanakan. Bahkan perintah puasa ini sejak dulu sudah diperintahkan oleh Allah. Kaum sebelum Nabi Muhammad itu sudah ada perintah tentang puasa. Oleh karena itu mari kita meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan meningkatnya iman kita kepada Allah, takwa kita kepada Allah, menambah pula kualitas ibadah kita kepada Allah, sehingga kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akhirnya nanti di akhirat kita bisa bertemu dengan Rasulullah SAW dan bisa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan semua serangkaian ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan dengan berbuka ini kita menjadi benar-benar farhatani, orang yang berbahagia, bahagia nanti di dunia, juga bahagia di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.